bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah Bapak Ibu, hari ini we will to study together about e-learning SD Laboratorium UNG. Mulai dari bagaimana cara membuat kursus online, bagaimana cara membuat kuis, hingga bagaimana cara membuat ujian online. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari tutor kita, Bapak Walid Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan manajemen terhadap aplikasi e-learning ya untuk SD Lab UNG. Pertama-tama kita akan membahas terkait user admin ya, dimana saya akan login menggunakan user admin saya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke halaman e-learningnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke fitur atau menu administrasi situs ya. Oke, pastikan untuk mempermudah ya, pastikan mengganti ya bahasa yang ada sehingga lebih mudah untuk dipahami. Di sini kita pilih Indonesia ya, agar lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan mengajarkan kepada teman-teman untuk bagaimana caranya kita untuk melakukan proses pembuatan kelas ya atau kursus, di mana di sini saya sudah buatkan ya daftar kelas yang ada di SD Lab UNG. Ada SD kelas A1, AB, kelas 1A, 1B, 2A, 2B dan seterusnya. Kita akan coba untuk membuat kelas ya, tutorial membuat kelas di sini. Kita masuk ke menu administrasi situs, kita masuk ke menu kursus. Kita tambahkan kursus baru, jadi fitur atau kemampuan untuk menambahkan kursus ini dapat juga dilakukan oleh guru ya, yang telah kita berikan hak akses sebagai guru tadi ya. Jadi user yang kita buat tadi itu sudah memiliki akses latihan sebagai guru, sehingga mereka juga dapat melakukan proses pembuatan kelas. Misalnya di sini saya akan contohkan kedua-duanya ya, jadi di user admin dan di user guru tadi ya. Kita akan coba buat contoh pada kelas umum ya. Kita akan coba buat contoh pada kelas umum, misalnya kita buat kursus di sini. Jadi ini hanya contoh ya, untuk kelas-kelas pada SD Lab UNG sudah dibuat secara default. Kita misalnya kelas bahasa Arab. Kita buat bahasa Arab. Di sini kita tentukan ya kapan kelas dimulai, kapan awal semester, dan kapan akhir semester. Jika kita tidak ingin menempatkan atau kita ingin selalu mengaktifkan kelas ini, kita bisa hilangkan tanda centang aktifkan. Selanjutnya di sini kita bisa menjelaskan ya deskripsi singkat terkait kelas bahasa Arab ya. Di kelas ini kita berikan deskripsi. Kita akan mempelajari kosakata bahasa Arab dan contoh dan bagaimana pengucapan atau lafaz. Oke, selanjutnya kita bisa berikan icon di sini. Kita berikan icon bahasa Arab, misalnya kita ambil contoh saja ya. Misalnya kita ambil contoh ini sebagai icon kelasnya. Selanjutnya kita tentukan format kursus ya. Format kursusnya akan berjalan selama berapa pertemuan ya. Misalnya kelas bahasa Arab kita akan berjalan pada 10 pertemuan ya. Dalam 10 pertemuan maka kita buat 10. Selanjutnya saya rasa cukup. Di sini kita juga bisa membatasi file yang akan diupload, namun itu tidak terlalu perlu untuk kita lakukan manajemen. Kita bisa simpan dan kembali. Kalau kita lihat di sini sudah ada kursus baru ya, yang namanya bahasa Arab. Kalau kita lihat pada beranda situs, ada kursus baru di bawah bahasa Arab ya. Oke, ada deskripsinya. Nah, sama halnya juga dengan di user latihan guru tadi. Kita juga bisa melakukan proses pembuatan user di sini. Kita buat kursus baru. Kita buat misalnya bahasa Arab, bahasa Gorontalo ya. Kita buat kursus
Jadi yang membuat kursus kali ini adalah user guru ya, user guru, latihan guru yang telah kita buat tadi. Di kelas ini kita akan mempelajari kosa kata dan pengucapan bahasa tradisional Gorontalo. Selanjutnya di menu sama ya, saya rasa untuk pembuatannya, untuk mengupload filenya, kita tinggal tentukan gambar yang sesuai. Misalnya kita cari di sini, oke sudah sesuai, kita upload. Format kursusnya sama ya, kita ingin bebas sebenarnya, kita ingin buat selama 12 pertemuan. Kita bisa simpan dan kembali. Oke, same file cannot be open. Oke, kita coba ganti gambarnya ya. Kita coba ganti JPG, perbaharui. Oke, harusnya sudah bisa. Oke, jadi di sini sudah ada dua kelas baru ya. Jadi ada kelas bahasa Gorontalo dan kelas bahasa Arab, itu sebagai contoh saja ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada video guru ya. Kita akan menambahkan materi pada topik pertama ya. Jadi kita untuk menambahkan, kita bisa mengklik tombol warna biru untuk menerapkan mode ubah. Nah, selanjutnya di topik 1 ini kita bisa menambahkan sebuah materi ya. Misalnya kita akan menambahkan sebuah file ya. Materinya akan berbentuk file. Nantinya filenya akan kita coba upload. Misalnya file contoh materi bahasa Gorontalo. Silakan download atau unduh dan dipelajari. Selanjutnya kita pilih file yang akan kita upload ya. Misalnya kita cari di dokumen atau di download. Misalnya yang ini. Oke, kita upload this file. Misalnya kita ingin upload beberapa file ya. Kita add beberapa file. Misalnya yang ini lagi. Jadi ada 2 file ya yang kita upload ke server. Selanjutnya di sini kita bisa coba klik menu tampilan, displaynya otomatis. Oke, tidak perlu kita show size. Oke, kita tinggal simpan dan kembali ke kursus. Oke, di sini kita sudah mengupload sebuah konten ya, file materi. Di halaman siswa juga tentunya sudah ada informasi yang dimaksud ya. Kalau kita lihat pada core section, kita bisa masuk di sini ke topik 1. Oke, di topik 1 ada materi dari guru ya. Kita bisa cek di sini dan secara otomatis kita bisa melakukan atau kita bisa melihat ya file yang diupload oleh guru tadi. Oke, seperti itu ya. Seperti itu mudahnya. Selanjutnya kita akan coba menambahkan resource atau konten baru, di mana kita akan menambahkan link ya, semacam link. Misalnya link pembelajaran video. Saya youtube.com/walidomar. Kita berikan deskripsi di sini. Oke, misalnya ini mungkin yang dimaksud misalnya filenya. Jadi maksud dari postingan ini adalah sebuah file ya. Kita coba cantumkan ya filenya. Kosaling. Oke, kayaknya harus image ya. Google, kita coba cari image bahasa
Gorontalo. Kita coba cari image. Oke, misalnya ini copy image location. Kita tinggal klik di sini. Oke, kita coba cek. Oke, misalnya image-nya ini, select this file. Oke, itu berbentuk image ya. Kita tinggal simpan. Dan kalau kita lihat pada siswa, ya, siswa ketika dia refresh tampilannya akan ada materi topik kedua ya. Kita tinggal klik, nantinya akan tampil ya gambar seperti ini. Kita lanjutkan ke konten lain. Kita bisa coba-coba ya, banyak konten di sini. Kita bisa tambahkan file atau folder atau banyak hal di sini yang bisa kita tambahkan. Misalnya kita ingin tambahkan buku ya, buku di sini. Buku bahasa Gorontalo. Oke, kita sudah tambahkan. Kita tambahkan lagi sumber belajar ya. Oke, kita coba untuk memberikan tugas ya ke siswa. Misalnya kita berikan assignment atau penugasan. Misalnya tugas bahasa Gorontalo. Tugas bahasa Gorontalo. Oke, ini penugasan ya. Sehingga siswa akan menyetorkan filenya di sini. Oke, kita bisa berikan file yang dibutuhkan oleh siswa di sini. Ya. Oke, di sini kita bisa tetapkan ya kapan tugasnya mulai berlaku. Oke, kapan batas waktu. Kita bisa tentukan ya kapan batas waktu penyetoran tugas. Jadi kalau sudah lewat dari batas waktu, maka si siswa tidak bisa melakukan proses penyetoran tugas ya. Misalnya batas waktunya kita ingin nonaktifkan, sini kita bisa nonaktifkan ya. Misalnya batas waktu, atau kita bisa aktifkan misalnya batas waktunya tanggal 5 jam 12. Oke, always show description, submission tipe, pengiriman. Oke, jadi di sini ada tipenya ya. Jadi si siswa bisa melakukan proses pengiriman berkas dalam bentuk Word atau si siswa bisa mengetikkan tugasnya. Jadi kita akan coba satu-satu. Di sini kita bisa aktifkan berapa jumlah kata yang kita inginkan ya. Jadi kita bisa membatasi jumlah kata yang diketikkan oleh si user. Jadi yang pertama itu kita akan mengizinkan user untuk mengetikkan langsung tugasnya pada e-learning ini. Selanjutnya feedback type-nya kita bisa lewatkan, submission setting, group submission, kesempatan untuk mengulang kembali tugas kita tidak izinkan ya. Notification nilai ya, nilai maksimumnya 100, kita bisa ubah sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan kita. Oke, kita buat tugas pertama ya. Kita buat tugas pertama di sini. Tugas pertama di topik 4 kita buat lagi yang sama, assignment, tapi modelnya tugas 2 bahasa Gorontalo. Di description, oke, di sini kita tentukan ya. Jadi si siswa akan melakukan proses pengiriman berkas. Jumlah berkas yang bisa dikirim hanya 1, kapasitas berkasnya yang bisa dikirim itu hanya 1 mega. Atau kita bisa batasi 5 mega ya. Tipe berkas kita bisa pilih, jadi si siswa hanya bisa melakukan proses upload pada file dokumen ya, hanya file dokumen, docx atau PDF. Jadi si siswa tidak bisa mengupload jenis-jenis file yang lain ya. Oke, sudah kita simpan. Oke, di sini sudah ada tugas 1. Kita bisa edit langsung ya. Untuk mengedit kita tidak perlu masuk ke
pengeditan di sini ya. Kita cukup langsung edit untuk pengeditan nama saja. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di pengeditan di tampilan siswa, dimana ketika si siswa mengakses di sini sudah ada buku Gorontalo. Di sini ada tugas 1 dan tugas 2 ya. Kita bisa coba tugas 1 bentuknya seperti apa. Oke, di sini si siswanya bisa melakukan proses submission ya. Jadi waktu si siswa ini untuk mengerjakan ada 42 menit 54 detik ya. Batas waktunya Rabu tanggal 5 Agustus jam 00. Kita bisa memberikan submission, tambahkan pengajuan. Oke. Nah, si siswa bisa melakukan atau menjawab tugas yang diberikan oleh guru melalui menu ini. Bahasa Gorontalo adalah bahasa daerah Gorontalo. Oke, misalnya ini contoh ya. Kita simpan. Oke, kita sudah melakukan submit di sini. Ini jawaban kita. Selanjutnya di tampilan guru tentunya kita bisa lihat ya jawaban apa yang diberikan oleh si siswa tadi. Kita tinggal klik tugas 1. Ya, oke, kita bisa lihat di sini ya. Submitnya yang melakukan submit itu baru 1 orang. Yang membutuhkan penilaian hanya 1 orang, cuma 1 orang. Jadi kita bisa langsung melakukan proses penilaian. Caranya kita view all submission. Misalnya ada dari siswa latihan siswa ini ya. Jadi ada yang submit, kita coba nilai. Oke, ini jawaban dari si siswa 1 ya. Bahasa Gorontalo adalah bahasa daerah Gorontalo. Oke, itu jawabannya dari si siswa ini. Kita bisa berikan nilai, misalnya nilainya 90 dan kita bisa berikan komentar ya. Sangat baik. Sangat baik, namun butuh belajar lagi. Seperti itu. Kira-kira kita simpan perubahan. Change grade, feedback has been saved. Kita klik OK. Kita bisa kembali ya. Kita bisa kembali ke tampilan ini. Kalau kita cek pada siswa, ya, kita cek pada siswa tadi, harusnya si siswa sudah bisa melihat ya. Oke, ini sudah di grade oleh guru. Dan kita bisa lihat ya. Submission has been graded. Kita bisa kembali ke beranda situs. Oke. Oke, si guru sudah melakukan penilaian ya. Jadi kepada siswa karena dia sudah mengerjakan dan di bawah ada feedback ya, nilainya berapa, diberi nilai oleh gurunya tanggal berapa, dan komentar atau umpan balik ya. Jadi koreksi atau masukan dari guru ke siswa. Selanjutnya bagaimana kalau model yang kedua ya, model yang kedua yaitu tugas 2 di mana si siswa akan mengupload file. Jadi si siswa tinggal melakukan klik tombol kayak tadi. Jadi kita cukup mengupload sebuah file ya. Misalnya file-file Word yang dimana di dalam file Word tersebut sudah ada tugas-tugas yang dibuat oleh si siswa tadi. Misalnya ini permohonan. Ini hanya contoh filenya saja. Oke, kita sudah mengupload file ya. Selanjutnya kita bisa periksa di halaman gurunya ya, tugas 2. Kita bisa lihat view all submission dan ada tugas ya dari si siswa, kita bisa lihat di sini. Oke, kayaknya kita bisa langsung download ya. Bisa langsung download file yang dikirimkan oleh si siswa tadi seperti ini. Dari kita bisa berikan nilai ya. 85, kita berikan nilai komentar ya, not bad. Selanjutnya kita tinggal oke, perubahan disimpan, kita back. Kita bisa lihat kembali ke tampilan siswa ya.
Bisa lihat 85, not bad. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Pada tutorial selanjutnya kita akan coba untuk membuat model pembelajaran dengan menggunakan kuis online, dan dapat juga digunakan untuk ujian ya, ujian online, ujian semester dan lain sebagainya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya. Kita saat ini sudah masuk ke halaman profil guru. Untuk ketika kita sudah masuk di profil guru, tentunya kita bisa melakukan proses penggantian username atau foto ya. Di sini kita bisa setting foto kita. Misalnya kita preferensi di sini ya. Kita ubah profil, kita beri foto sehingga kita punya identitas ya. Misalnya kita berikan foto, cari gambar di sini yang sesuai ya, atau bisa foto profil kita ya. Kita coba upload gambar ini. Oke, kita sudah punya foto dan secara otomatis di sini akan berubah ya, sehingga lebih punya identitas di sini. Oke, untuk latihan guru kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan manajemen kelas ya. Dimana di sini kita punya kelas yang kita sudah buat tadi. Di sini sudah ada bahasa Gorontalo. Oke, di sini kita sudah punya 12 topik seperti yang kita buat sebelumnya. Untuk menambahkan item atau informasi di sini ada informasi utama ya, di mana kita bisa memberikan pengumuman kepada siswa. Kita tinggal klik pengumuman, kita tinggal tambah topik terbaru, kita berikan subjek atau judul ya. Misalnya informasi pertemuan pertama. Siswa diharapkan meminjam buku bahasa Gorontalo di perpustakaan sekolah ya. Oke, misalnya itu informasi ya. Kita tambahkan topik baru. Kita post ke forum. Oke. Dan selanjutnya informasi tersebut bisa dibaca oleh user ya. Jadi kalau kita klik informasi pertemuan, nanti si siswa bisa jawab, bisa lihat di sini, atau si siswa bisa melakukan komentar ya. Jadi kita bisa buka di sini. Misalnya kita buka, kita close dulu ini, kita buka e-learning, kita buka browser yang baru lagi ya, sehingga lebih komunikatif. Untuk memastikan bahwa tampilan yang kita lihat ya bisa sesuai. Kita login ke siswa. Oke, jadi si guru sudah memberikan informasi ya, pengumuman apakah si siswa bisa menjawab. Oke, kita masuk ke beranda situs, kita pilih kelasnya ya. Kita pilih kelas bahasa Gorontalo. Nah, di sini kita lanjut ya. Oke, Anda tidak dapat mendaftarkan diri dalam kursus ini, kita bisa lanjut. Oke, kayaknya si guru ini harus melakukan proses perizinan ya. Perizinan untuk siswa yang ingin bergabung dalam kelas ini ya. Misalnya kita tentukan ya di sini peserta didik kita. Kita tentukan peserta yang akan jadi peserta dalam kursus ini. Oke. Kita klik enroll user ya. Enroll user. Di sini misalnya kita ketikkan latihan. Oke, di sini kita klik latihan siswa. Kita enroll user ya. Oke, si latihan siswa. Oke, sudah kita enroll di atas. Selanjutnya kita tinggal enroll user ini. Oke, satu pengguna terdaftar. Kalau kita lihat pada tampilan user, harusnya si user ini sudah bisa masuk ke kelas bahasa Gorontalo tadi ya. Kalau kita masuk ke dashboard atau ke beranda situs,
si user bisa mengakses kelas ini. Ketika dia akses, si user bisa mengakses informasi pengumuman tadi ya. Jadi sebelum user tersebut dapat masuk di kelas, kita harus melakukan enroll terhadap siswa-siswa yang masuk ke dalam kelas tersebut. Jadi si siswa bisa melakukan atau melihat informasinya di sini. Si guru menginformasikan bahwa kita diharapkan untuk meminjam buku di perpustakaan. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke guru ya. Misalnya kita masuk ke menu bahasa Gorontalo tadi. Nah, tentunya kita bisa melakukan enroll ke beberapa siswa yang kita inginkan ya. Misalnya peserta kelasnya ya, di sini karena kita sebagai guru. Kita bisa enroll di sini atau kita bisa setting. Kita pilih grup. Oke. Oke, bukan di sini. Kita bisa peserta, kita enroll. Oke. Kita bisa ketikkan ya user sini ya. Kita bisa ketikkan siswa yang ingin kita daftarkan. Misalnya kita ingin siswa yang ini, siswa yang ini, siswa yang ini, dan siswa yang ini. Yang ingin masuk ke kelas kita ya. Jadi caranya tinggal kita enroll saja dan kita pilih atau kita select secara manual siswa yang misalnya si siswa ini kelas yang mengikuti kelas bahasa Gorontalo tadi. Kita tinggal select saja user-user yang kita maksud. Terus kita klik enroll. Nanti secara otomatis siswa-siswa tadi akan jadi peserta ya. Peserta atau statusnya akan sebagai siswa di sini ya. Sedangkan kita sebagai pengajar atau pembuat kursus ya, pengajar atau guru. Oke, sangat mudah ya. Selanjutnya kita akan di video selanjutnya kita akan coba untuk membuat semacam assignment yang nantinya kita bisa melakukan penugasan kepada siswa atau kita ingin melakukan proses penguploadan materi pada layanan e-learning ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait cara untuk membuat kuis ya, semacam ujian yang berbentuk online. Misalnya kita buat di sini namanya ulangan harian. Oke, ulangan semester misalnya. Kita buat ulangan semester. Oke, di sini kita tentukan timingnya ya. Timing pengerjaannya kita tentukan 45 menit. Ketika waktu habis, semua jawaban siswa akan disubmit secara otomatis dan kuis akan dimulai hari ini dan diakhiri dan kita tidak menentukan batas waktu ujiannya ya. Kita juga bisa menentukan sebenarnya, namun sesuai dengan opsi masing-masing. Untuk nilai untuk lulus atau standar kompetensi minimalnya misalnya 75. Percobaan waktu siswa menjawab, misalnya si siswa mengikuti ujian satu kali, ketika dia mengikuti ujian satu kali maka dia tidak lulus. Nah, kita bisa memberikan opsi kesempatan kepada siswa untuk melakukan proses ujian ulang ya. Jadi namun ketika kita bisa setting tidak terbatas atau kita hanya bisa mengizinkan si siswa tersebut hanya bisa melakukan ujian satu kali saja. Kalau satu kali saja kita tinggal klik satu, jadi ketika si siswa tidak lulus maka dia tidak akan bisa mengulangi ujiannya lagi ya. Di sini ada layout. Oke. Question review option. Oke. Di sini ada fitur save exam browser, request extra registration. Oke, kita berikan password ya, sehingga yang ketika si siswa melihat ujian ini maka dia tidak bisa langsung melakukan ujian ya. Jadi butuh izin atau password yang akan dikirimkan oleh si guru ini. Misalnya kita berikan password ya.
Passwordnya itu latihan. Kita di sini kita simpan. Oke, kita sudah simpan. Aku terlalu lebih dari besar. Oke, misalnya di sini kita ada kesalahan ya di proses pembuatan nilai minimal ya untuk lulus. Jadi skala yang dibuat itu adalah skala dari 0 sampai 10. Jadi kita bisa tentukan di sini nilainya 7,5 ya. Oke. Di sini kita coba pakai koma. Oke, harusnya bisa 7,5 ya. Kita bisa simpan. Oke, course-nya sudah ada di sini, namun course-nya itu masih kosong ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dia masih kosong, belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Jadi kita bisa memasukkan pertanyaan, kita bisa edit course di sini, edit quiz. Nah, di sini peringkat tertinggi kita bisa ubah ya. Peringkat tertingginya misalnya 100, kita bisa edit. Oke, jadi nilai maksimalnya 100. Di sini kita bisa menambahkan ya pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Di sini ada banyak jenis soal ya. Jadi soal yang paling banyak digunakan itu adalah pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Bisa kita pilih pilihan ganda, kita pilih tambah. Oke. Nama soal misalnya nomor 1, bahasa teksnya misalnya kita buat seperti ini, bahasa Gorontalo makan. Misalnya sini kita berikan nilainya ya, jawaban tunggal ya. Kita bisa memberikan multiple answer sebenarnya. Di sini kita berikan misalnya makan, misalnya monao, monga. Kita berikan nilai 100 ya untuk monga. Tuluhu. Di sini ada misalnya cuma 3 pilihan yang kita inginkan, kita bisa simpan perubahan. Oke, kita bisa lihat di sini ya, kita bisa simpan perubahan. Oke, sudah ada satu soal ya. Kita bisa tambahkan ya sampai dengan 5 soal di sini. Misalnya kita nomor 2, bahasa Gorontalo pergi. Oke, Manao. Kita beri nilai 100. Nah, di sini kita bisa beri opsi ya. Jadi ketika kita centang ini maka seluruh opsi jawaban ya akan diacak. Monao. Oke, misalnya 3 opsi jawaban saja. Kita simpan perubahan. Oke, sudah ada 2 soal. Selanjutnya kita tambahkan lagi ya soal pilihan ganda bahasa Gorontalo pasar. Oke, kita simpan. Oke, sudah ada 3 soal. Kita coba kita bisa melakukan atau memberikan poin di sini ya. Kalau kita lihat di sini poinnya 100, maka kita bisa menentukan poin untuk masing-masing soal. Untuk lebih bagus dalam proses penilaian, kita coba tambahkan 4 soal ya. 4 soal. Oke, misalnya seperti itu. Kita bisa lihat
Oke, sudah ada 4 soal. Di sini kita bisa setting ya. Jadi masing-masing soal punya poin 25. Oke, salah ya. 25 poinnya. Kita bisa centang opsi untuk kocok pertanyaannya. Jadi seluruh pertanyaan di sini akan dikocok antara siswa yang satu dan siswa yang lain, dan seluruh opsi jawaban akan dikocok. Kita bisa melakukan preview terhadap pertanyaan yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan proses edit. Oke, kita masuk ke bahasa Gorontalo. Kita bisa setting beberapa hal ya. Kita coba ubah pengaturan. Di sini ada timing, waktu mengerjakannya. Ada nilai standarnya 7,5. Layoutnya every question. Shuffle question, apakah akan acak questionnya? Yes. Kita review option. Oke, nah kita bisa menerapkan di sini ya. Menerapkan ketika siswa sudah berhasil melakukan sudah berhasil menjawab ya, kita bisa hilangkan opsi jawaban benar di sini ya. Oke, kita bisa hilangkan opsi, jadi yang tampil itu hanya nilai ya. Jadi ketika kuis berakhir, yang tampil itu hanya nilai. Tampilannya. Oke, kita simpan. Dan kita bisa coba untuk ujian yang tadi ke siswa ya. Kita tinggal masuk ke ulangan semester. Kita bisa mencoba kuis sekarang. Password kuisnya ya seperti yang kita sudah buat tadi, latihan. Nah, di sini si siswa bisa mengerjakan soalnya. Misalnya bahasa Gorontalo Holondalangi. Kita next. Bahasa Gorontalo pasar Patali. Bahasa Gorontalo makan Monga. Dan bahasa Gorontalo pergi Monao. Di sini kita bisa finish, attempt, kita bisa submit all and finish. Oke, dan di situ sudah berhasil, sudah selesai ya. Oke. Dan di sini kita bisa lihat jawaban kita dan tidak ditampilkan jawaban mana yang benar ya, tergantung dari opsi yang kita berikan tadi. Kita bisa finish review dan kita bisa lihat hasilnya ya. Kita bisa lihat hasil ujian kita di sini. Di guru ya. Jadi yang sudah melakukan attempt itu ada satu orang siswa. Nilainya adalah 75 ya. Karena satu soal dia salah, jadi dia hanya benar 3 nomor dan nilainya hanya 75. Jadi kenapa nilainya tampil? Karena kita izinkan ya tadi di proses konfigurasi soal itu. Si siswa ketika dia mengerjakan, dia bisa mengetahui nilai akhirnya berapa, atau kita juga bisa tidak menampilkan informasi apapun ya kepada siswa ketika dia selesai melaksanakan ujian. Jadi kira-kira seperti ini. Kita juga bisa melakukan review ya terkait jawaban yang dia lakukan. Oke. Sini kita bisa lihat ada satu jawaban Hulondalangi, ya salah, harusnya Hulondalo. Oke. Dan kita bisa lihat jumlah nomor yang benarnya ya. Oke, saya rasa cukup video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Bapak Ibu Guru? Penjelasannya mudah dipahami bukan? Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.